Masalah yang mematok itu tidak semua ayam bisa, yang mematok itu bukan hanya ayam. Apa misalnya? Bapia? Itu Pak. Iya patok. Ini apa? Karena takut rezekinya dipatok bapia, seorang bapak tidak mau membeli bapia. Kalau itu salah dong. Oke, sekarang silakan. Berita selanjutnya, karena merasa selalu dipermainkan, sebuah bola. Kita ke tukang fotokopi nih, kita bilang nih, Bang, bolak-balik 2 kali, Bang. Abangnya udah tahu tuh maksudnya fotokopi bolak-balik 2 kali kan. Nggak ada nih lu ke tukang fotokopi, Bang, bolak-balik 2 kali. Oh iya, Dek. Soja, Bang. Iya. Jadi tes fisik gak ada kayak gitu. Terus apa lagi? Kuli bangunan nih. Banyak orang yang suka ngeremehin kuli bangunan. Nih gue kasih tahu ya, jadi kuli bangunan itu susah. Susahnya apa? Sesama kuli bangunan itu chemistry-nya harus kuat. Iya. Hubungan emosionalnya harus kuat. Misalkan lo lihat ada rumah direnov nih, ya kan? Kuli bangunan yang bawah ngelempar bata. Yang atas pasti nangkep. Ya? Yang bawah lempar bata, yang atas pasti nangkep. Nggak ada nih lo lihat nih, lagi rumah lagi direnov. Ada tukang bangunan yang bawah lempar bata, yang atas nyemes. Wah, benjol loh. Sekian dari saya. Terima kasih. Yang atas nyemes. Ini bener nih dia tadi kan, memang anak SD itu biarpun untuk gedenya jadi tukang batu, waktu SD dia nggak nembok, belajar. Iya, emang Malah yang nembok sekolahan nggak belajar situ. Mana bisa kayak gitu. Wan, tapi ngomong-ngomong kamu udah berapa lama mendalami yang namanya menjadi seorang komedo ini? Komika. Udah ngaku aja, ngaku. Sekitar 5 tahunan. 5 tahunan? Udah lama. Dari 2011. Ini kan udah dijadikan sebuah profesi buat Iya. kamu ya. Kamu yakin nggak dengan profesi sebagai komika ini? Yakin sih. Yakin? Yakin. Ya jangan pakai si dong. Kalau yakin dong. Yakin. Iya. Lo ngapain nenangin? Hah? Lo ngapain gini-gini kayak nenangin dia lagi? Enggak, maksudnya biar dia pede aja. Kan kelihatan wajahnya kayak saya 5 tahun yang lalu juga. Yang penting sabar. Kita akan lanjutkan tentu saja masih di ADC. Apa jadi candai? Kami akan membacakan beberapa buah berita pendek. Ya. Berita pertama datang dari sebuah desa. Takut rezekinya dipatok ayam, seorang bapak menolak untuk memelihara ayam. Kan ada pepatah. Iya pepatah. Ya kalau misalnya bangun kesiangan, Iya. nanti rezeki lo dipatok ayam. Masalah yang mematok itu tidak semua ayam bisa, yang mematok itu bukan hanya ayam. Apa misalnya? Bapia? Iya patok. Ini apa? Karena takut rezekinya dipatok bapia, seorang bapak tidak mau membeli bapia. Kalau itu salah dong. Oke, sekarang silakan. Berita selanjutnya, karena merasa selalu dipermainkan, sebuah bola akhirnya sakit hati. Nampaknya ini berita tidak penting. Iya. Karena kalau sepak bola kan karena dia dipermainkan bola itu, akhirnya dia sakit hati. Bola itu kan bulat tuh. Tidak semuanya yang bulat itu hanya bola saja. Karena sekarang yang tren juga kan ada tahu bulat. Tahu bulat digoreng acak-acakan. Ya kan jadi nggak bulat tuh, acak-acakan aja. Nggak ada yang beli tuh, tukang tahunya rugi. Tahu bulat digoreng kotak-kotak. Dadakan. Oh dadakan. Tapi itu saya juga nggak Kenapa setuju. dadakan? Saya nggak setuju. Iya. Karena menurut saya sebuah tukang tahu goreng bulat goreng Dadakan? itu nggak dadakan. Kenapa? Karena dia udah menyiapkan penggorengannya. Oh, Dia udah menyiapkan minyaknya. berarti Dia menyiapkan juga kembaliannya. Nah kalau mau tukang goreng tahu goreng dadakan, Jadi dia lagi jalan begini nih. Ah. Diberhentiin. Pak, Iya. Bapak, Pak. beli tahu. Beli tahu. Wah, langsung. Itu namanya dadakan. Jadi menurut saya namanya adalah tahu bulat digoreng persiapan. 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 Atau enggak orang udah pesen duluan. Tahu bulat digoreng janjian. Udah dipesan delivery jadinya. Iya. Tapi kan bula itu tadi tahu. Iya. Itu filosofi dari tahu. Ngerti nggak lu? Kan ada filosofinya berarti tahu itu. Ada. T-A-H-U.
T. Terbuat dari kacang kedelai. Oh iya benar-benar. Enak banget itu kalau dimakan pakai cabai. Pedes. Kalau makan iya. cabenya doang, Iya, benar. tahunya jatuh. Udah bilang lagi pedes lo nggak usah nanya. Benar-benar ya. Iya, Oke, berita kita selanjutnya penyebaran berita hoax di media sosial akhir-akhir ini semakin masif dan sangat meresahkan masyarakat. Sekarang langsung kita undang saja. Ya. Dia boleh memperkenalkan diri, Pak? Perkenalkan, saya mantan ketua RT 3. Saya sudah berpengalaman menjadi seorang, Penyebar hoax. ya boleh dikatakan seperti itulah. Apa sih tujuan Anda untuk menyebarkan hoax ini? Apa ada kepuasan batin atau ada apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan Anda itu terkait apakah karena memang Anda kekurangan masalah materi misalnya? Awalnya sih saya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Lama-lama Kok yang enak saya coba itu malah coba-coba saya. Ya. Kemudian, Pak? Saya berusaha menyebarkan berita-berita bohong hanya di lingkungan sekitar saja. Oh, maksudnya sekitar rumah Anda? Di kampung saya aja, kira-kira radius 450 kilo lah. Oh, itu jauh, Pak. Jauh, Pak. Itu Itu lebih dari satu kelurahan, kecamatan. Bahkan itu Nah, maksudnya akap Pak. itu antar kota, antar provinsi kalau udah 450. Saya nyebarkan kadang-kadang naik bis, antar kota, antar provinsi. Iya. Loh gimana nyebarin hoax pakai Pakai bis? Bis? Anda belum pengalaman saja. Caranya kan ada. Bagaimana itu? Anda yang cerita kenapa jadi harus saya cerita? Kan kita berdua lagi... Jadi begini, Iya. saya menggunakan media sosial. Medsos. Karena saya punya semua media sosial itu. Twitter saya dapat. punya? Punya, walaupun second ya. Oh bisa second? Bisa second dari Anda beli mana? di mana kok beli second? Saya sebenarnya bukan beli, tapi gantiin punya temen. Ada BU, Butuh uang. saya dapat agak murah. Followernya udah banyak. Followernya kalau nggak salah waktu itu sudah ada sekitar 4 berapa ya? 4 apa? 4 apa 5 gitu. Oh, gitu. Sedikit 4 atau 5. Aduh. Kalau lo nyebarin hoax ke 4 atau 5 doang, itu bukan nyebarin hoax, itu ngerumpi. Gak usah pakai Twitter, lo ajak ngumpul aja ke rumah lo. Tapi Anda jangan salah, follower saya yang 4 atau 5 itu masing-masing 2 juta follower mereka. Oh, di retweet. Ketika mereka meretweet, makanya 4 atau 5 kali 2 juta, sudah 8 sampai 10 juta. Itu yang saya maksudkan. Ini Awalnya juga berita-berita nggak penting. Anda tahu nggak ini misalnya? Ya. Hidup saya gatel, itu nggak penting ya. nggak penting. Iya. Ini mohon maaf Pak, ini Ini memang saya mau tanya lagi nih satu hal ya. Hmm. Selain menyebarkan hoax, saya ingin tanya nih. Sebenarnya Pak, villa itu sehari berapa biasanya yang tersewakan? Mohon maaf, kalau saya pakai kerpus seperti ini. Rebus. Apa ini? Rebus itu. Iya. bukan apa kupluk. Kubluk ini bukan berarti saya yang mencari apa? Villa. pelanggan. Oh, Villa bukan. bukan. Tapi Yang menyewakan. sama aja. Sama aja, Sama Pak. Calon-calon aja juga. itu. Ini mohon maaf, Ya. Ya. ini kalau saya perhatikan, kenapa suara saya keluarnya jadi kayak bukan suara saya? Iya, iya. Kenapa bisa tetap suaranya? Ya, memang suara saya begini. Anda kan disamarkan. Disamarkan. Disamarkan di sini. supaya orang tidak tahu bahwa Anda Saya itu sudah cukup RT dengan 4. menutup kepala saya kan sudah nggak kelihatan seperti ketua RT 4. Iya, tapi kan kalau Terdeteksi. 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 Apalagi nanti kalau Bapak ngomong, "Hai guys." Nah, itu ketahuan. Jadinya harus di Boleh saya coba ya? Ya, boleh ya. Hey guys, Ya, enak kan? Ya. Mungkin ini karena posisi mungkin ya. Oke, ya. maksudnya? Mau Anda mau tukar? Mau tukar, Ya coba. kayaknya saya coba ini. Coba tukar deh. Oke, ya. Nggak enak. Ini nggak dipakai, nggak pakai? Nggak usah. Oke. Ya. Nggak usah ditukar dia jadi pakai ke sana, nggak usah. Ya. Ya. Jadi begini Pak. Suara saya jadi begini juga. Coba, Jadi suara saya atau suara lu sih? Tapi buat sebentar. Berarti suara saya keluar aslinya nih? Iya ini. Wah, saya ketahuan dong RT 4. Pemirsa, di segmen ini
kita namakan adalah Akhirnya Pulang Juga. Kita akan menyaksikan seorang penampil yang akan masuk dalam sebuah sketsa yang dia tidak tahu ceritanya seperti apa. Malahan assemble di sana.